Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Parlemen Newsroom. Di segmen sebelumnya kami sudah sedikit membahas pemberitaan mengenai imbauan DPR RI kepada pemerintah tentang kesiapan haji tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah bersama kami Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Bapak Indra Palhevi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Sehat, Adi. Pak, ya? Sehat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Parlemen Newsroom, Pak. Seperti biasa, Pak. Ini untuk tema kita pada hari ini, Pak. Ini terkait dengan kesiapan haji dan juga imbauan DPR RI kepada pemerintah terkait persiapan haji di tahun ini bulan Juli ya, Pak, ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Dan ini sebetulnya bagaimana, Pak, rencana dari peliputan dan juga kesiapan dari pemberitaan untuk bisa memberikan pendampingan terkait juga pemberitaan kepada DPR RI, Pak? Ya, berdasarkan pengalaman tahun 2022 yang lalu ketika tim Was Haji melakukan kerja-kerjanya ya, itu memang peliputan yang khusus untuk meliput tentang pengawasan tim Was itu kurang, bahkan sangat kurang. Pertama karena memang tidak ada satupun biro pemberitaan yang ikut, bahkan juga media eksternal yang ikut. Sehingga dalam prosesnya tim Was Haji itu bersama dengan tim dari Kementerian Agama ya dalam proses-proses persiapan dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi sana. Atas dasar hal itu, Pak Sekjen melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga insya Allah tahun ini tim biro pemberitaan akan turut serta ya untuk persiapan dan pelaksanaan. Ya, ada 2 tahap. Dan sebelumnya bahkan sejak beberapa hari yang lalu kita sudah ikut serta di tim Komisi 8 melepas pemberangkatan calon jemaah haji di setiap embarkasi yang saat ini masih berlangsung. Berarti nanti untuk pada saat keberangkatan ibadah haji ini nantinya akan ada tim biro pemberitaan yang meliput kegiatan dari anggota dewan? Iya, betul. Baik. Jadi kebijakannya Pak Sekjen membawa tim khusus ya sehingga hasil kerja tim Was itu dapat terdokumentasikan dengan baik dan dapat tersampaikan kepada publik apa yang menjadi kerja dan temuan dari tim Was Haji Komisi 8 DPR RI. Baik, nanti setelah dari peliputan sudah ikut anggota dewan untuk pergi ke Tanah Suci untuk bisa mendokumentasikan kegiatan selama pengawasan dari penyelenggaraan ibadah haji itu. Lalu bagaimana rencana setelahnya, Pak? Apakah nanti akan ada strategi-strategi atau rencana-rencana khusus untuk bisa mempublikasikan kepada masyarakat, Pak? Ya, kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat itu tidak harus menunggu pulang. Tetapi pada saat kami bertugas di sana pun akan terus kita sampaikan baik melalui platform pemberitaan yang dimiliki oleh Biro Pemberitaan maupun juga oleh beberapa media yang diajak serta ya untuk ikut meliput dan juga melaporkan kerja-kerja tim Was DPR RI. Ini penting karena apa yang terjadi di Arab Saudi ya ada beberapa hal misalnya tentang transportasi, tentang pemondokan, tentang kesehatan dan tentang catering itu Komisi 8 atau DPR RI secara keseluruhan ingin memastikan apa yang diterima oleh jamaah itu sesuai dengan kesepakatan ketentuan yang sudah dibahas di dalam rapat kerja antara Komisi 8 dan Kementerian Agama. Baik, Pak, ini kalau seandainya kita beralih sedikit ke informasi yang lain, Pak. Nih, kalau kita kembali kepada yang sudah dibahas tadi di segmen-segmen sebelumnya, bahwa kalau kita lihat di berita nasional ini baik di televisi maupun online, memang sejumlah media juga turut memberitakan kinerja DPR RI ini, Pak. Berarti masyarakat mulai aware dengan bagaimana kinerja anggota dewan sekarang ini. Ya. Nah, ini terkait dengan persiapan haji nih, Pak. Terlebih soal kesiapan layanan kesehatan bagi lansia. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen? Ya, ini menjadi concern apalagi kemarin Komisi 8 menyetujui tambahan kuota 8.000 jamaah. Itu pimpinan Komisi 8 dan seluruh anggota Komisi 8 ingin memastikan ya agar pertama prioritas kepada para lansia. Ya, karena memang daftar tunggu kan sudah cukup lama ya. Yang kedua, dengan kondisi lansia tersebut maka Komisi 8 khususnya itu meminta kepada Kementerian Agama untuk benar-benar memperhatikan hal tersebut ketika berada di Tanah Suci. Ini penting ya. Karena di tahun ini diperkirakan sekitar 5-6 juta jamaah haji seluruh dunia akan
bertemu atau berkumpul Lebih di banyak ya. Makkah dan Madinah. Karena memang setelah pandemi beberapa tahun ke belakang itu sempat vakum dan dibatasi kuotanya dan tahun ini sudah luar biasa. Nah kalau kita melihat juga Pak, bagaimana sebetulnya Biro Pemberitaan Parlemen ini bisa memblasting informasi-informasi tersebut itu nantinya bisa diterima masyarakat. Apakah Biro Pemberitaan juga ada bekerjasama dengan media luar kah? Atau memang nantinya akan tetap menekankan dengan dari tools-tools yang ada di dalam? Ya. Atau bagaimana Pak? Kombinasi ya. Kita punya pengalaman ketika DPR berhasil menekan biaya ibadah haji. Di tahun ini usulan pemerintah sekitar 70 juta, lalu Komisi 8 berhasil menekan menjadi 49 jutaan ya, dengan item-item yang juga disepakati di situ. Apa yang diterima oleh jamaah dan mana yang bisa ditekan biaya-biaya yang dinilai sebetulnya tidak harus dikeluarkan sebesar itu oleh jamaah ya. Nah dari situ kita punya pengalaman yang sangat baik ya, dan kita akan bekerja sama dengan beberapa media eksternal secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung kita akan mengikutkan tadi beberapa media mainstream ya. Secara tidak langsung tentu rilis-rilis yang kita sebarkan kepada media mitra kita juga menjadi bagian dari amplifikasi informasi tentang kinerja tim UAS Haji DPR RI kepada masyarakat. Selain memang platform media yang dimiliki oleh Biro Pemberitaan ya, baik televisi, radio, dan media sosial terutama yang sangat efektif, sangat ampuh menjangkau halayak terutama masyarakat di kalangan perkotaan dan milenial sekarang. Berarti sekarang untuk bisa mengakses informasi terkait dengan kinerja DPR ini semakin mudah Pak ya? Ya. Tidak hanya melalui sosial media DPR RI ataupun dari televisi parlemen dan juga radio parlemen, tapi juga pemirsa bisa melihat informasi ini dari berbagai sumber seperti media-media online dan juga media-media televisi di luaran yang sudah bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen untuk bisa mengamplifikasi berita-berita dari kinerja anggota Dewan. Baik, Bapak terima kasih banyak Pak sudah hadir, sudah meluangkan waktu. Terima kasih kembali juga sudah Parlemen diundang Newsroom. kembali ini. Nanti kita akan kembali lagi Pak untuk membahas masalah-masalah selanjutnya Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian acara Parlemen Newsroom pada hari ini. Atas nama Biro Pemberitaan, saya Didi Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pamit undur diri. Dan sampai jumpa di program Parlemen Newsroom selanjutnya.